Ya, al-tafasyi. Jadi diperhatikan udaranya melebar. Jadi ini lidah kita Pak. Udaranya seperti ini. Yang bunyi itu huruf syin. Jadi harus diperhatikan, harus ada tafasyi. Jadi jangan terbaca wa idza samaa'u kusi atau pusi jadi sin. Kalau pusi sudah beda makna. Contoh la'allakum tashkurun. Apa arti la'allakum tashkurun? Supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Kalau la'allakum tashkurun, sahara mabuk, supaya kalian menjadi orang yang mabuk. Mau kita doakan la'allakum tashkurun, kita bilang la'allakum tashkurun. Mau kita bilang suruh jadi orang yang bersyukur, kita perintahkan untuk menjadi orang yang mabuk. Gara-gara kurangnya sifat daripada huruf syin yang terlalu tipis, sehingga menyebabkan huruf syin tadi berubah menjadi huruf sin. Jadi diperhatikan huruf sya, sya, shi, shu. Jadi itu harus diperhatikan, jangan sampai kurang udara. Tasburun minas sayko, harusnya minas syayko. Insyaallah sudah bagus. Jadi perhatikan sifat huruf syin, dikuatkan lagi udaranya kalau kira-kira kurang. Kushi, ya, kushi. Tamam. Selanjutnya wa idzal jahimu su'irat. Di kata su'irat huruf ain ini dia sifatnya bainiyah atau tawassut. Jadi artinya tidak ada huruf, kita ulangi, ada huruf syiddah, huruf yang kuat yang ketika diucapkan itu tidak ada udara yang bisa keluar. Contoh misalkan huruf ba, ab, tidak ada sedikit pun jalur untuk keluar udara. Contoh lawannya rokhawah itu mengalir atau lemah, tekanannya lemah. Jadi ketika ditekan masih ada udara sedikit yang bisa keluar, ada tempat untuk keluar udara atau suara. Dia mengalir Pak. Huruf ain dia di antara huruf yang kuat dengan huruf yang lemah tadi, huruf syiddah dengan rokhawah, namanya bainiyah di antara keduanya. Ini huruf bainiyah ini harus jalan sedikit kemudian berhenti. Jadi bacanya sur, jangan su. Kalau su, dia sudah menjadi huruf syiddah, huruf yang kuat tadi. Jadi sifatnya sur'irat, ya. Jangan su'irat. Kalau su'irat sudah kurang sifat bainiyahnya, sudah berubah menjadi huruf syiddah. Jadi kita ucapkan huruf a itu bukan tidak kuat, tapi lembut sedikit Pak. Sur, ya. Sur, ya. Jangan langsung su. Itu harus diperhatikan di huruf ain. Wa idzal jahimu su'irat. Coba Pak. Wa idzal jahimu su'irat. Satu lagi, jangan patut. Su'irat. Ulang sekali lagi. Wa idzal jahimu su'irat. Ya, bagus. Kemudian wa idzal jannatu tasydid tadi gunnah uzlifat. Huruf za jangan patut. Ya, uzlifat. Dia hurufnya mengalir. Uzlifat, ya. Jangan menjadi mantul karena huruf za bukan huruf qalqalah. Uzlifat. Ya, bagus. Selanjutnya alimat nafsun. Huruf fa mengalir. Naf, ya. Jangan hilang. Alimat nafsun, alimat
nafsun, 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 nafsun. Ya. Jadi perhatikan alimat nafsum ma ahdarat. Ini huruf qad tepat. Ulang sekali lagi Pak. Alimat nafsum ma ahdarat. Bagus. Fala uqsimu bil khunnas. Ini paling di sini nun tasydidnya pendek. Di sini satu lagi Pak. Uqa. Huruf qaf dia qalqalah. Bunyi qalqalahnya tebal. Karena huruf qaf pada dasarnya huruf tebal. Dari 5 huruf qalqalah ada ba, jim, dal, po, sama ko. 3 huruf pertama tipis. Jadi bunyinya ab, aj, ad, karena dia tipis. Tapi untuk huruf qaf dan huruf ko dia tebal. Alqo, uqo, jangan uqe. Fala uqsimu, bukan uqe, tapi uqo. Ya, uqo. Ko juga sama. Coba Pak Arifin diulang. Uqo. Fala uqsimu bil khunnas. Masya Allah, bagus ya. Uqsimu, jangan uqe tipis. Uqo, ya. Alqo, uqo, yuqo, jangan alqo, ya. Huruf of dan huruf o. Al-jawari kunnas sudah bagus. Wal-layli idza as'as. Ini tadi as'as, ya. As'as. Jangan kembali yang ini shin jadi sin, yang ini dari sin jadi shin, ya. Jadi tidak ada tafasyi. As'as, as'as, tipis, ya. Kemudian was-subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim di quwwah. Ini kemarin kita bahas ya. Apa namanya? Nabr. Masyaallah. Nabr. An-nabr tekanan sedikit. Quwwati. Ya, karena wawnya bertasydid. Coba kita ulang sekali Pak ayatnya. Di quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Ulang sekali lagi. Di quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Bagus ya. Alhamdulillah sudah bagus bacaannya, yang lainnya sudah bagus. Tadi hanya beberapa catatan. Yang pertama huruf shin tadi, ya, huruf ain, huruf zai, huruf fa, ya, huruf qaf, ketika qalqalah dan yang lainnya. Insyaallah ada yang mau ditanyakan Pak seputar tajwidnya, hasilnya? Ustaz, saya banyak boleh Pak. Ini ayat yang tergambar Ya Ushi. Mungkin Jawa Ribunar Alnya. Maknanya beda. Karena kalau alif lam itu dia sudah ada maksud khusus. Ada ma'rifah, isi ma'rifah namanya. Jadi al-jawari dengan jawari beda. Jadi harus terbaca al-jawari. Alif lamnya harus dibaca al-jawari kunnas. Kalau kita sambung fala uqsimu bil khunnasil jawari kunnas. Ya, jangan terbaca khunnasi al-jawar. Karena dia ini namanya hamzah wasal. Hamzah wasal itu kepalanya kepala huruf shad. Kalau dibaca dari sebelumnya maka dia harus tidak aktif. Kalau dibaca dari sebelum hamzah wasal tidak aktif, tidak terbaca hamzahnya, langsung ke lamnya. Khunnasil jawaril khunnas. Jadi mana musyrik? Jadi harus dibaca al-nya. Kalau tidak nanti bisa beda makna. Maknanya sama mungkin. Jawar ini sama. Jawar itu yang datang atau al-kunnas itu bintang-bintang. Al-jawar ini yang tersembunyi. Jawar. Jadi bintang-bintang yang bersembunyi. Jadi kalau seandainya jawar saja itu bintangnya nggak tahu banyak bintang.
Tapi di sini disebutkan al-jawaril kunas, ada maksud yang mana yang dimaksud jawar itu bintang-bintang yang ada di langit, bintang-bintang khusus. Ada lagi Pak? Ada? Kalau tidak ada, insyaallah kita mulai, kita tutup sedikit dengan kemarin sudah kita bahas sedikit dengan berkenaan tafsirnya, ya, tadabbur bahwa di surah At-Takwir ini menjelaskan 12 tanda daripada ciri-ciri hari kiamat nanti atau tanda-tanda hari kiamat. 6 yang pertama nanti terjadi di dunia, ya. 6 yang kedua sampai ayat ke-13 itu menceritakan tentang tanda-tanda yang akan terjadi menjelang hari kebangkitan atau saat hari kebangkitan. Sini kemarin kita bahas wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika orang-orang anak-anak bayi atau anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanyakan bi ayyi dzambin qutilat, kenapa kalian dibunuh? Jadi masa jahiliyah dulu itu ada dua pendapat kenapa bayi perempuan itu dibunuh. Yang pertama diceritakan bahwa dulu ketika masa jahiliyah itu ada dua kabilah yang berperang. Nah, ketika sudah selesai berperang, salah satu anak perempuan dari kabilah pemimpin kabilah itu ditawan oleh kabilah yang lain. Nah, jadi ada dua kabilah A dan kabilah B, ya. Si anak pemimpin kabilah A ditawan sama pemimpin ataupun kabilah B. Nah, si pemimpin kabilah A ini ingin menebus supaya anaknya dilepaskan. Nah, anak yang ditawan ini anak perempuan. Nah, ketika sudah disiapkan tebusan segala macam, dia berpikir anaknya ini harus selamat. Ketika ingin ditebus, si anaknya nggak mau balik karena dia sudah jatuh cinta dengan anak daripada pemimpin kabilah B. Sehingga si bapaknya tadi, ya, yang sebagai pemimpin kabilah merasa sangat malu sekaligus murka. Jadi sejak saat itu beliau mengatakan kalau ada anak perempuan, ya, yang lahir bunuh. Karena jangan jadi aib nanti ketika sudah menjadi tawanan perang, ya, anak perempuan atau istri itu menjadi tawanan perang. Ketika nanti nggak mau, itu jadi aib. Istilahnya malu sekali. Makanya murka dia sampaikan ke masyarakatnya untuk dibunuh setiap anak perempuan yang lain. Sebagian lagi ada yang menyatakan bahwa anak perempuan itu dibunuh karena dia itu dapat menyebabkan kemiskinan. Kalau lahir anak perempuan, karena anak perempuan itu dia nggak bisa bekerja lebih keras seperti laki-laki. Jadi istilahnya seperti beban. Jadi ketika disampaikan dalam Quran itu surah Al-Isra, jangan membunuh anakmu karena kalian takut miskin. Sesungguhnya kami yang memberikan dia kehidupan. Allah yang jamin rezekinya. Jadi orang-orang dulu jahiliyah ketika anak yang lahir itu perempuan, mereka bunuh. Ini aib, nanti akan membuat kemiskinan segala macam, nggak bisa diandalkan. Jadi itulah bagaimana sejarah daripada kenapa dulu para perempuan, bayi-bayi perempuan itu dibunuh. Kemudian ini ketika sudah Allah menjelaskan tentang ciri-ciri tanda-tanda hari kiamat, wa idzas samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat, ketika jahim itu su'irat itu kembali dipanaskan. Di istilahnya dalam akidah kita meyakini bahwa surga neraka sudah diciptakan. Tapi penjelasan ayat ini wa idzal jahimu su'irat itu kembali dipanaskan. Istilah di tafsir
membuat. Nah, jadi kalau mau kita makan kan, itu apa yang ada kita panaskan kembali. Nah, ini neraka itu begitu. Jadi ditambah panaskan lagi ketika hari kiamat itu sudah datang. Wa idza jannatu uzlifat, ketika surga didekatkan ya kepada orang-orang yang beriman. Alimat nafsun ma ahdarat. Nah, inilah jawab daripada sumpah Allah. Jadi 12 ayat pertama atau 13 ayat pertama Allah bersumpah semua wa idza sama idzan. Kemudian Allah mengatakan alimat nafsun ma ahdarat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang dia kerjakan. Ya. Ayat selanjutnya mungkin akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang karena ini terkait satu tema. Wallahu a'lam. Ada yang ini tadi kan ambilan alimat. Ini kan kalau dengan semua itu dengan sumum karena ada sumber. Iya. Itu desisnya gimana dibaca? Yang mana alimat nafsu. Nafsu huruf apa ini? Summa ya. Sin ya. Oke. Sama dengan sumum kan? Iya. Kalau desisnya sama Pak. Nah, ini saya sampaikan sedikit lagi. Bagus sekali pertanyaan. Memang luar biasa. Ini ada satu sifat Pak. Sifat namanya sofir. Sofir itu artinya desis atau tajam. Nah, huruf sofir ini sifat sofir ini hanya ada pada huruf shad, sin, zai. Yang mana yang sofir maksudnya? Desisnya yang mana? Yang bunyi sa, so, za, yang bunyi. Nah, itu dia sofir namanya. Makanya kalau seandainya ada huruf sin, huruf shad, huruf zai yang tidak berdesis, dia bisa terbalik mana? Ke huruf, bertukar huruf ke huruf ta, da, lo. Kenapa? Karena ketiga huruf ini dia tidak berdesis sifatnya. Huruf sin misalkan kita baca si jadi fi. Begitu juga sebaliknya. Ada orang baca alladhi dibaca allazi. Nah, kok zi itu sudah ada sifat sofir za. Maka huruf za tidak ada sofir. Sofir desis atau bunyi angin yang tajam itu hanya ada pada 3 huruf shad, sin, za. Cirinya cukup itu ya. Jadi harus lengkap itu Pak. Jadi bacanya alimat nafsum sum. Nafsum jangan terbaca nafsum tidak terdengar desisnya. Nafsum. Ya. Uz bukan lifat atau lifat sama beda. Ya, itu namanya sofir. Ya, terima kasih Pak Arifin. Saya menjelaskan itu tadi Pak. Cuman terlupa. Alhamdulillah Allah ingatkan melalui Pak Arifin. Insyaallah. Ada lagi Pak kira-kira? Ada lagi? Alhamdulillah. Kalau tidak ada kita pada vaksin kita subuh ini. Alhamdulillah ada pilihan. Semoga ini yang hadir insyaallah istiqomah ya. Istiqomah sampai nanti setelah Ramadan insyaallah. Alhamdulillah. Jadi ini ngopi lah. Nah, kopi stoknya harus ditambah. Ya, kopi tambah, bubur ditambah, ya, porsinya. Karena sudah lama alhamdulillah. Nah, atau nanti kita buatnya halakohnya bisa sebelum maghrib Pak. Habis maghrib baru kita makan. Ya,
Insyaallah kita tandai, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.